Polisi bongkar makam korban dugaan pembunuhan di Tambang Emas. Pemerintah resmi ambil alih aset negara Hotel Sultan Jakarta. Presiden apresiasi penyelenggaraan Haji 2026. Danau Merah berbentuk hati jadi destinasi ekowisata baru di Guizhou. Aceh dan Sumatera berangsur pulih pasca bencana. Pemirsa Simpo TV, selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa pagi Harus hari ini. baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tak hanya itu pemirsa dan Festi, kami akan memberikan informasi peristiwa dari tanah air dan mancanegara. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang anak yang tenggelam di Sungai Pembali, Brebes, Jawa Tengah. Dan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang anak yang tenggelam di Sungai Pembali, Desa Prupuk, Kabupaten Brebes pada hari kedua operasi pencarian, Selasa malam 16 Juli 2026. Dalam proses pencarian, tim SAR dibagi menjadi 3 satuan rescue unit atau SRU. Tim pertama melakukan penyelaman di lokasi kejadian, tim kedua menyisir sungai ke arah hilir sejauh 6 km. Sementara tim ketiga melakukan penyisiran menggunakan perahu karet dengan metode pembuatan pusaran air di sekitar titik hilangnya korban. Korban diketahui bernama Muhammad Ridho Hafiz berusia 12 tahun, warga Desa Prupuk Selatan, Kecamatan Magarsari, Kabupaten Tegal. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Sungai Pembali pada Senin sore. Setelah upaya pencarian intensif, korban berhasil ditemukan pada pukul 20:25 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 4 pelaku utama sindikat spesialis pencuri aki mesin alat berat berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Komplotan pelaku yang berjumlah 4 orang ini nekat mengancam dan melumpuhkan satpam yang sedang berjaga menggunakan senjata tajam jenis golok. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Dengan jelas terekam 3 pelaku tampak menerobos masuk ke dalam area gudang pabrik. Sementara 1 pelaku lainnya bersiaga di luar pagar pabrik guna memantau situasi lingkungan sekitar. Dalam rekaman tersebut, seorang pelaku terlihat menghunuskan senjata tajam jenis golok kepada petugas keamanan. Sementara 2 pelaku lainnya berbagi tugas mencari alokasi penyimpanan aki seperti di dalam gudang maupun yang masih terpasang di unit kendaraan alat berat. Mereka beroperasi pada malam hingga pagi dini hari. Bermodalkan rekaman CCTV dan laporan petugas satpam yang menjadi korban, unit Reskrim Polsek Cawilan langsung bergerak cepat. Hasilnya 1 pelaku utama berhasil ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya di wilayah Kecamatan Kopo. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti 2 buah aki alat berat, 1 unit gawai milik korban, 2 batang pipa besi modifikasi, serta sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Kami dari unit Reskrim Polsek Cawilan melakukan penindakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, di mana lokasi pencuriannya terdapat di Desa Cemplang, Kecamatan Cawilan. Pelaku bekerja berdasarkan informasi dan hasil rekaman CCTV, itu berjumlah 4 orang. Yang kita amankan ini berinisial S, di mana S ini berbagi peran dengan 3 pelaku lainnya. S yang melakukan pengancaman terhadap security menggunakan senjata tajam, dan 3 orang pelaku lainnya melakukan eksekusi untuk pencurian aki pada alat berat dan kendaraan-kendaraan truk atau sumbu 3. Untuk modusnya,
Ini dilakukan kegiatan pada perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki alat berat dan truk-truk atau dengan aki yang cukup besar, sehingga pelaku bekerja dengan rekan-rekannya melakukan pengancaman terhadap tenaga security dan yang lainnya melakukan pencurian berupa aki dan handphone milik security yang kita amankan di lokasi. Saat ini unit Reskrim Polsek Cawilan masih melakukan pengejaran intensif terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Atas perbuatannya, tersangka yang berhasil ditangkap kini dijebloskan ke sel tahanan dan terancam dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang bayi di area pemakaman umum Islam Susukan, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis siang. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan terbungkus plastik hitam. Penemuan jasad bayi ini bermula saat seorang warga mencium bau menyengat dari area pemakaman pada pagi hari. Karena curiga dengan sumber bau tersebut, warga kemudian melakukan pengecekan dan menemukan sebuah bungkus plastik hitam yang tergeletak di lokasi pemakaman. Setelah didekati, warga terkejut karena di dalam bungkus plastik tersebut terdapat jasad seorang bayi. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Ketua RW dan diteruskan ke Kabin Kaptimnas serta pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sekitar pukul 9 pagi, petugas dari Polsek Ciracas bersama tim identifikasi datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan evakuasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan sudah meninggal dunia sejak 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Kondisi jasad sudah membusuk, mengeluarkan bau menyengat, dan dikerumuni lalat saat ditemukan warga. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga membuang bayi tersebut. Saya itu ditelepon dari warga kami sekitar pukul setengah 9, ya, bahwa ada mayat bayi di makam Kelurahan Susukan. Ya, lalu dari warga tersebut izin untuk melaporkan ke Bimas kami, Bimas Pol. Ya, silakan untuk telepon, nanti saya mengarah ke lokasi. Ya, setelah saya merapat kurang lebih pukul 9, Pak Bimas sudah dengan warga, dengan dari Polsek sudah di lokasi untuk pengecekan bayi tersebut. Ya, bayi tersebut sudah kurang lebih itu hampir 2-3 hari ya, karena sudah membusuk, sudah berbau, sudah dikerubungin lalat. Pihak RW bersama pengurus lingkungan juga akan melakukan pendataan dan koordinasi dengan para ketua RT untuk mencari informasi yang dapat membantu proses penyelidikan polisi. Warga berharap pelaku yang membuang bayi tersebut dapat segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Lapas Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya temuan narkoba jenis sabu yang ditempel di belakang layang-layang. Dan diduga, pemirsa, sabu seberat 1,4 gram itu hendak diselundupkan ke dalam lapas dengan modus baru. Kasusnya kini sedang dalami Satres Narkoba Polres Kuningan. Satres Narkoba Polres Kuningan tengah melakukan pendalaman kasus terkait temuan narkoba jenis sabu yang menempel di sebuah layang-layang kecil. Kronologis bermula ketika petugas mendapat laporan dari pihak Lapas Kuningan terkait adanya barang yang mencurigakan. Polisi pun langsung mendatangi pelaporan untuk melakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan awal, 2 paket sabu dengan berat 1,4 gram tersebut hendak diselundupkan ke dalam Lapas Kuningan dengan cara menempelkan barang bukti di belakang layang-layang. Untuk menyamarkannya, paket sabu itu ditutup dengan solatif kecil berwarna hitam. Guna mengungkap kasus dengan modus baru ini, polisi tengah melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melibatkan petugas lapas. Ya, jadi benar, kami dari jajaran Polres Kuningan melalui Sat Narkoba Polres Kuningan, kita menerima pelimpahan dugaan barang bukti narkoba dari pihak Lapas Kuningan, di mana 2 paket sabu-sabu yang dimana kita duga ini merupakan sabu-sabu itu diselipkan di layangan yang mana merupakan modus baru yang ada di Kabupaten Kuningan. Dari Kuningan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan warga Cirebon ditemukan meninggal dunia usai perahu yang juga digunakannya tenggelam di perairan Kabupaten Lampung Timur, Lampung akibat dihantam cuaca buruk.
Dan nahkoda kapal masih dinyatakan hilang, sementara 4 nelayan lainnya berhasil selamat. Tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Suwarna, 45 tahun, seorang nelayan asal Cirebon, dalam kondisi meninggal dunia di perairan Wai Kambas, Lampung Timur, Lampung, pada Rabu 17 Juni 2026. Jenazah korban ditemukan sekitar 5 mil laut dari titik awal dilaporkan hilang dalam peristiwa tenggelamnya kapal motor Arof di perairan Kuala Penet pada Sabtu lalu. Saat itu kapal yang berisikan 6 orang dilaporkan tenggelam usai dihantam cuaca buruk. 4 nelayan berhasil menyelamatkan diri, sementara korban dan nahkoda bernama Tarno 50 tahun dinyatakan hilang. Hari keempat KM Arup yang tenggelam di perairan Muara Penet atas nama korban Bapak Tarno 50 tahun dan Bapak Suwarna 45 tahun. Untuk hari ini atas nama Bapak Suwarna mendapat laporan dari nelayan pada pukul 7 pagi untuk penemuan korban, dan korban diinfokan atas nama Bapak Suwarna. Kita langsung evakuasi sekitar pukul 9, 1 mil dari bibir pantai dari Sekopong, dan kita evakuasi langsung. Kita bawa ke Kuala Penat sekitar pukul 10.30. Dan untuk korban langsung dibawa ke Puskesmas Labuhan Maringgai. Dan atas nama Bapak Tarno masih dalam pencarian untuk hari ini. Pencarian kita optimalkan di pesisir Wai Kambas dan sekitarnya dan sekitar TKP. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap nahkoda kapal meski terkendala cuaca buruk dan gelombang tinggi. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, warga Tangerang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi bagian leher terjerat kawat di Taman Pramuka Jalan Dan Mogot, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 17 Juni 2026 petang. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah dalam keadaan membiru dengan wajah yang hancur. Sesosok mayat berjenis kelamin pria dengan kondisi bagian leher terjerat kawat ditemukan di Taman Pramuka, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu petang. Penemuan mayat membuat warga dan pengguna jalan geger karena mencium aroma tidak sedap dengan kondisi wajah mayat yang sudah hancur. Kasudin pedagang sekitar mengatakan mayat ditemukan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menghubungi petugas kepolisian. Menurutnya, sebelum mayat ditemukan tidak ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar lokasi. Penemuan mayat laki-laki, tapi wajahnya nggak jelas sudah. Kira-kira jam 4 lah. Jam 4? Terus aku lihat aja gitu. Takutnya kenal, ada yang kenalin gitu. Tapi takutnya nggak kenal. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Itu perkiraan udah berapa lama, Pak? Ya kira-kira kayaknya 4 harian kali ya. Nah, ada yang bilang ada mayat gitu. Akhirnya aku penasaran. Aku sebagai pedagang. Pedagang di sekitar sini? Iya. Nggak nyium bau gitu, Pak? Kalau bau enggak lu, aku nggak nyium. Tapi kalau dari tempat saya mah enggak bau. Agak jauh ya berarti? Agak jauh ya. Ya kira-kira 20 meteran lah. Sementara itu, Kapolsek Tangerang AKP Suyatno mengatakan pihaknya telah mengevakuasi mayat yang diperkirakan sudah berada beberapa hari di tempat kejadian perkara. Jadi ada penemuan mayat seorang laki-laki yang dengan kondisi ada kawat yang menyatu ataupun mengikat dengan pagar pembatas adanya di Jalan Dan Mogot, tepatnya di Taman Pramuka. Kemudian untuk jenazah ataupun mayat seorang laki-laki mukanya sudah agak rusak, kemungkinan beberapa hari. Bawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk dilakukan autopsi. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Mandailing Natal membongkar makam dan melakukan otopsi terhadap jenazah Muhammad Solid di TPU Sukaramai 4 Desa Pidoli Lompang, Banyubangan pada Rabu 17 Juni 2026.
Dan petugas membongkar makam guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang diduga meninggal tidak wajar di kawasan tambang emas ilegal kilometer 2, Kecamatan Huta Bargot, Banailing Natal, Sumatera Utara. Puluhan petugas kepolisian, tim forensik dan warga membadati tempat pemakaman umum Sukaramai 4 saat proses ekshumasi berlangsung. Makam Muhammad Solih dibongkar untuk keperluan otopsi sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pembunuhan yang terjadi di lokasi tambang emas ilegal di Huta Bargot, Kabupaten Mandailing, Natal. Polisi menyebut ekshumasi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah mengenai penyebab kematian korban dan memperkuat proses penyidikan. Kasus ini mencuat setelah istri korban, Rina Puspitayanti, melaporkan dugaan kejanggalan kematian suaminya ke Polres Mandailing Natal pada 21 Mei 2026 lalu. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka pada tubuh korban saat jenazah akan dimakamkan. Di antaranya, luka pada pergelangan tangan dan kerusakan parah pada bagian kaki kanan. Temuan itu memperkuat kecurigaan keluarga bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan dan bukan kecelakaan biasa di lokasi tambang emas. Polisi menegaskan hasil autopsi akan menjadi kunci untuk menentukan penyebab kematian serta mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Dari luka yang kami dapatkan dari almarhum suami saya, tangannya ini kan ini disayat, terus di sininya ini ada ini segempat. Ini yang segempat ini udah habis ini kulitnya. Terus ininya sebelah kanannya ini kayak ditokok sampai dirobek sampai tembus ini ke tulang. Dengan alat tajam. Ini juga disayat, ada bekas kayak dibor sampai bolong dia ininya, tembus dia urat nadinya, dua-duanya disayat. Terus jenazah almarhum suami kakak itu ditemukan di mana itu? Ditemukannya di dalam lubang. Lubang tambang apa? Lubang tambang, kilometer 2. Tambang emas ya? Tambang emas. Hingga kini penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara Polres Mandailing Natal menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya. Seorang pria parubaya melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga. Saat lengah, pemirsa, pelaku melakukan ritual mandi membersihkan diri di dalam rumah korban di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Tim Pusur Polsek Kalideres, Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. AF, pria warga Kayu Besar, Tegal Alur ini tak berkutik setelah sempat diburu petugas usai melakukan aksi pencurian perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di kediamannya di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Menurut Kapolsek Kalideres Kompol Riholt Sihotan, modus aksi pencurian perhiasan emas yang dilakukan pelaku tersebut dengan berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapus aura negatif di tubuh korbannya. Sebelum beraksi mengurut tubuh korban, pelaku sebelumnya meminta korban untuk melepaskan seluruh perhiasan emas yang digunakannya, seperti kalung seberat 7 gram, gelang seberat 4 gram, serta 1 gram cincin dan jam tangan dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Namun ketika korban yang selanjutnya disuruh mandi dengan air garam di kamar mandi rumahnya dengan ditemani sang anak, pelaku memanfaatkan dengan langsung membawa kabur seluruh perhiasan korban dari lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 ke salah satu toko emas tersebut digunakan pelaku untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan inisial AF, dan si pelaku sendiri telah melakukan pencurian ini dengan melakukan hipnotis kepada si korban. Di mana modus operandinya si pelaku berpura-pura akan memberikan santunan kepada anak yatim, yang dimana pelaku sendiri mendatangi rumah korban dan melakukan semacam pengobatan untuk menghapuskan aura negatif, yang dimana si korban tersendiri merasa diperdaya dan si pelaku sendiri menyuruh untuk mengumpulkan perhiasan tersebut di dalam satu mangkok.
Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor Polsek Kalideres dengan dijerat pasal 476 KUHP ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Resor Pandeglang, Banten berhasil mengungkap komplotan besar kasus pencurian kendaraan bermotor. Dan polisi menyita belasan sepeda motor yang diduga kuat merupakan hasil tindak kejahatan. Sebanyak 16 unit kendaraan roda 2 hasil kejahatan berhasil diamankan petugas kepolisian usai pengungkapan kasus sindikat pencurian kendaraan bermotor. Belasan motor tersebut diduga berasal dari sejumlah aksi pencurian yang terjadi di berbagai titik lokasi di Kabupaten Pandeglang, Banten dalam beberapa bulan terakhir. Selain menyita barang bukti kendaraan, petugas Sareskrim juga turut mengamankan 8 orang tersangka. Mereka terdiri dari 3 eksekutor lapangan serta 5 orang penadah. Masing-masing tersangka dengan berinisial W, H, RD, MB, dan U serta E. Dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, para pelaku diketahui menggunakan kunci khusus atau kunci TE untuk merusak sistem pengamanan kunci kontak kendaraan sebelum akhirnya menjual motor curian tersebut kepada penadah dengan harga jauh di bawah pasaran. Hingga kini seluruh barang bukti motor berbagai merek masih diamankan di Mapolres Pandeglang guna proses penyelidikan lanjutan. Atas perbuatannya, para pelaku utama dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara para penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Terungkap ada kurang lebih kita 16 kendaraan bermotor. Pengungkapan dari 6 LP, 6 laporan polisi di sejumlah TKP kejadian yang berada di wilayah hukum Polres Pandeglang. Totalnya ada 6 TKP, yang pertama dari Polsek wilayah Saketi, wilayah hukum Polsek Pandeglang, wilayah hukum Polsek Pandeglang ada 3 TKP, kemudian wilayah hukum Polsek Banjar, kemudian juga ada wilayah hukum Polsek Cadasari. Untuk itu, pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan roda 2 agar segera datang ke Mapolres Pandeglang. Warga diminta membawa dokumen resmi kepemilikan seperti STNK dan BPKB untuk melakukan proses pencocokan secara gratis. Kasus ini kini masih terus dikembangkan oleh Sareskrim Polres Pandeglang guna mengungkap jaringan dan sangkutan curanmor lain yang lebih luas. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo kumpulkan direksi dan juga komisaris Himbara. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu strategis di sektor perbankan, sekaligus untuk mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait prospek perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah petinggi bank-bank plat merah mulai memasuki kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mereka tampak mengenakan seragam bernuansa biru berupa kemeja dan dasi yang dipadukan dengan celana hitam. Beberapa pejabat yang hadir diantaranya Direktur Utama BTN Nixon L. Napitupulu, Wakil Direktur Utama BNI Alexander Askandar, Direktur Mikro BRI Ahmad Purwakajaya, Direktur Risk Manajemen BNI David Firzada, serta Komisaris Utama BTN Suryo Utomo. Chief Executive Officer Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran manajemen dan komisaris Himbara untuk mendapatkan pandangan langsung dari Presiden mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Kan hari ini bersama-sama dengan manajemen dan juga komisaris dari Himbara bertemu dengan Bapak Presiden ya untuk mendapatkan pandangan arahan dan juga sharing mengenai perekonomian Indonesia ke depannya, dan tentunya ini juga akan menjadi seksi yang produktif ya
masukan tentang sehingga Timbara sebagai salah satu tim penggerak perekonomian ke depan ini berjalannya ke depannya makin baik, makin prudent, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Rosan, perbankan milik negara memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Karena itu, arahan Presiden diharapkan dapat menjadi bekal bagi Himbara dalam menjalankan fungsi intermediasi dan mendukung berbagai program pembangunan nasional. Ia menilai pertemuan tersebut akan menjadi forum yang produktif untuk menyerap berbagai masukan terkait penguatan sektor perbankan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat pada Rabu siang. Meski mendukung keberlanjutan program MBG, masyarakat tetap meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas kepada siapapun yang nekat melakukan korupsi pada program strategis tersebut. Usai menggelar aksi damai di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang, perwakilan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur akhirnya bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Di hadapan Wamensesnek, warga menyatakan sangat terbantu dengan adanya program MBG, khususnya untuk pemenuhan gizi anak-anak, sehingga mereka keberatan jika program ini dihentikan. Meski begitu, mereka juga menitipkan pesan agar pemerintah menjaga citra program MBG. Salah satu poin utama yang ditekan adalah ketegasan Presiden bersama jajarannya untuk memberantas korupsi tanpa kompromi bagi pihak yang menyalahgunakan program MBG. Menanggapi hal itu, pihak istana menyatakan masukan dari warga sangat sejalan dengan visi pemerintah yang ingin program ini berjalan bersih dan tepat sasaran. Saya baru saja menerima aspirasi dari apa yang menyebut dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Teman-teman dari masyarakat Jakarta Timur ini yang mewakili dari kecamatan-kecamatan seluruh Jakarta Timur menyampaikan aspirasi mengenai keberlanjutan makan bergizi gratis MBG. Jadi masyarakat ini tidak rela, tidak ingin kalau MBG dihentikan. Mereka tetap ingin MBG harus terus berlanjut karena memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya saja mereka juga memberikan catatan atau menyampaikan aspirasi supaya hal-hal yang membuat citra MBG ini tidak baik supaya ditangani. Misalnya isu korupsi, supaya Pak Presiden dan seluruh jajarannya tegas untuk menindak barang siapa atau pihak-pihak yang menyalahgunakan MBG dan melakukan korupsi di program MBG. Yang kedua juga mereka menuntut supaya ada perbaikan-perbaikan dalam pelayanan pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak kita. Selain isu korupsi, masyarakat juga menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan serta standarisasi menu yang disajikan. Warga berharap tidak ada pengurangan spesifikasi maupun kuantitas porsi makanan bergizi gratis. Kami barusan diterima oleh Wamensesnek, saya lupa namanya, dan bagus sekali. Artinya aspirasi kami diterima dengan baik dan akan disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Masih seperti tadi, kami menuntut Bapak Prabowo Subianto untuk melanjutkan program unggulannya yaitu MBG. Adapun hal yang kurang dari MBG, kami meminta untuk segera direvisi supaya program ini jauh lebih baik. Dengan adanya pengawasan ketat dan perbaikan pelayanan, program makan bergizi gratis diharapkan dapat terus berlanjut demi generasi muda Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan memangkas alokasi bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat. Pria yang juga akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan penghematan hanya menyasar biaya operasional internal kementerian seperti kegiatan rapat dan pelatihan yang bisa ditunda.
Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah dipastikan tidak akan mengganggu program bantuan sosial untuk masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu petang menegaskan, hak-hak para penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan mengalami pengurangan sama sekali. Gus Ipul menambahkan berkaca pada tahun lalu, anggaran bansos justru mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Untuk para penerima manfaat tidak ada pengurangan sama sekali. Bahkan kalau belajar dari tahun lalu ada penambahan dari Bapak Presiden. Jadi yang sifatnya bansos, bantuan-bantuan sosial, insya Allah tidak ada yang dikurangi. Maka kita mencoba memilih dan memilah yang terkait dengan operasional dan bisa ditunda pelaksanaannya, itu tentu kami lakukan efisiensi. Kegiatan-kegiatan yang mungkin pelatihan untuk para pendamping, kemudian rapat-rapat, ya itu kita tunda yang seperti itu. Untuk menyiasati pemangkasan anggaran, Kementerian Sosial kini memilih untuk menunda sejumlah program internal yang dinilai belum mendesak. Beberapa kegiatan yang terdampak efisiensi diantaranya adalah pelatihan bagi para pendamping sosial serta agenda rapat-rapat rutin kementerian. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Berbagai upaya dilakukan guna menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional di tengah ancaman kekeringan yang berpotensi meluas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif menghadapi musim kering yang diprediksi terjadi pada periode Juli, Agustus hingga September 2026. Pemerintah telah berupaya melakukan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sistem perpipaan, pemanfaatan embung, sumur dangkal, hingga irigasi perpompaan terus diperkuat untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026. Kan El Nino, Godzilla katanya April, ternyata banjir, Mei banjir. Tadi aku terima laporan dari beberapa daerah masih banjir. Kalau Juli, Agustus, September ya memang musim kering. Ya, tetapi antisipasinya kita sudah memperbaiki irigasi, kemudian benih, bibit yang tahan kekeringan, kemudian pompanisasi, kemudian irigasi, irigasi pompa kita sudah pasang di lapangan. Kementerian Pertanian optimistis kombinasi langkah antisipasi, adaptasi, dan mitigasi yang telah disiapkan pemerintah dapat meminimalkan dampak El Nino terhadap sektor pertanian nasional, serta menjaga produksi pangan tetap stabil. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan Hotel Sultan Jakarta yang sudah berlangsung selama kurun waktu 50 tahun. Proses pengosongan ini juga berlangsung bentrok antara aparat gabungan dan massa penolak di kawasan Blok 15 Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan progres pengosongan Hotel Sultan ini berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Proses pengosongan Hotel Sultan Jakarta ini berlangsung bentrok antara aparat gabungan dan massa penolak sejak Kamis pagi di Blok 15 kawasan Hotel Sultan Jakarta. Secara historik, objek eksekusi ini berada di kawasan Gelora Bung Karno, serta bagian dari hak pengelolaan nomor 1 /Gelora. Adapun tanah di atas ex-Hotel Sultan Jakarta ini telah dibebaskan dan diganti rugi pemerintah periode 1959 hingga 1962. Juri menyebutkan pemerintah akan memperhatikan nasib dari para karyawan ex-Hotel Sultan Jakarta usai pengambilan alihan aset tersebut oleh negara. Nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka
komunikasi seluas-luasnya. Kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Chandra Muhammad Hamzah menjelaskan, penantian ini telah berlangsung selama 20 tahun setelah adanya perpanjangan hak guna bangunan tanpa pemegang rekomendasi hak pengelolaan. Dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Ini salah satu contoh bukti pembebasan tanah tahun 58 dan sampai dengan 62. Ya. Nah, kemudian PT Indobilco dikasih izin untuk menggunakan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari pemerintah negara Republik Indonesia kepada Indobilco. Tidak ada sama sekali, hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun. Nanti detailnya kita bisa bicara secara lebih khusus begitu ya. Nah, kemudian diperpanjang 20 tahun, yang itu menimbulkan masalah hukum sendiri. Di 2023 HGB-nya sudah berakhir dan kemudian PPK GBK dan Kementerian Sekretaris Negara mengupayakan pengembalian tanah ini. Dan hari ini sudah kita terlaksana, sudah kita jalankan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 38 event pariwisata yang digelar hingga pertengahan Juni 2026 berhasil menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Kegiatan ini juga mencatat perputaran ekonomi mencapai 86 miliar di berbagai daerah. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia M. Kodari mengatakan penyelenggaraan berbagai event pariwisata daerah terus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Hingga 15 Juni 2026 sebanyak 38 event telah digelar dengan total 1,19 juta pengunjung dan menghasilkan perputaran ekonomi mencapai 86,5 miliar rupiah. Menurut Kodari, pelaksanaan event tersebut juga melibatkan 4.670 pelaku UMKM serta memberikan manfaat bagi 30.873 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas. Program Karisma Event Nusantara yang dijalankan Kementerian Pariwisata menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga 15 Juni 2026, sebanyak 38 event telah terselenggara dengan capaian 1,19 juta pengunjung, perputaran ekonomi 86 miliar, keterlibatan 4.670 pelaku UMKM, serta manfaat bagi 30.873 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas. Pariwisata merupakan salah satu pilar yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karena itulah sektor ini menjadi salah satu prioritas yang secara eksplisit tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan penyelenggaraan 125 event di 38 provinsi sepanjang tahun 2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor pariwisata. Selain menjadi sumber devisa, pariwisata dinilai berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, serta memperkuat budaya dan ekonomi berbasis komunitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kesamaan nilai bayanihan di Filipina dan gotong royong di Indonesia menjadi fondasi penting untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Tentunya kerjasama yang juga dimaksud khususnya dalam menghadapi era transformasi digital. Semangat gotong royong Indonesia dan bayanihan Filipina menjadi fondasi penting dalam memperkuat kerjasama kedua negara di era transformasi digital. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menghadiri peringatan ke-128 Hari Kemerdekaan Filipina di Jakarta. Menurutnya, semangat kebersamaan yang mengakar dalam budaya kedua bangsa menjadi modal besar untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Nezar menyebut hubungan erat Indonesia dan Filipina kini semakin diperkuat oleh komitmen bersama dalam mendorong transformasi digital yang selaras dengan visi pembangunan nasional masing-masing negara. Kedua negara juga berkomitmen mendorong pengembangan kecerdasan artifisial yang etis, inovasi yang inklusif, serta penguatan ekonomi digital demi menciptakan kawasan Asia Tenggara yang semakin maju dan terhubung. Freedom is a beautiful testament to Philippine culture,
its exquisite cuisines, and the powerful spirit of Bayanihan, a spirit of communal unity and cooperation that is so familiar and cherished in our own Indonesian culture of gotong royong. We are both committed to fostering an environment where ethical AI, inclusive innovation, and a robust digital economy can thrive. By working together, we can overcome challenges and harness the full potential of the digital age to create a brighter, more connected future for all our citizens. Melalui pertukaran pengetahuan, praktik terbaik, dan solusi inovatif, Indonesia dan Filipina diharapkan mampu menghadapi tantangan sekaligus memaksimalkan peluang di era digital untuk kesejahteraan masyarakat kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel 50% atau B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan industri sawit nasional. Implementasi B50 menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam mempercepat transisi menuju kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Melalui kebijakan ini, kandungan biodiesel berbasis minyak sawit dalam bahan bakar akan ditingkatkan menjadi 50%. Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun rupiah pada tahun ini. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor solar yang selama ini masih menjadi salah satu komponen besar dalam neraca energi nasional. Selain memperkuat ketahanan energi, program ini juga diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap sektor perkebunan sawit. Implementasi B50 diperkirakan menciptakan nilai tambah industri sawit hingga 24,68 triliun rupiah. Kebijakan ini juga berpotensi menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja di berbagai rantai industri terkait. Dan di 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita 157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor solar. Pemerintah menilai langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem energi nasional yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap gejolak pasar global. Di saat yang sama, program B50 juga diharapkan memperkuat kesejahteraan petani sawit melalui peningkatan permintaan bahan baku dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Sudiro memimpin rapat untuk mendengar masukan dari akademisi soal RUU perampasan aset terkait tindak pidana. RUU perampasan aset diharapkan dapat menjadi kepentingan bangsa hingga kepada masyarakat Indonesia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menerima masukan terhadap rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 8 Juni 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Sudiro. Dalam RDPU tersebut, Komisi 3 menghadirkan 2 akademisi hukum pidana sebagai narasumber, yakni akademisi hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Luki Raspati, dan akademisi hukum pidana dari Universitas Erlangga Surabaya, Tutik Rahayuningsi. Dede berharap bahwa kehadiran para akademisi bisa memberikan pandangan, masukan, serta kajian akademik soal substansi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana yang tengah dibahas Komisi 3 DPR RI. Ia ingin pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat menjadi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Langsung saja Ibu, kita kasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan-masukan buat pengayaan kita semuanya. Latar belakangnya adalah untuk kepentingan bangsa, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai justru masyarakat yang ada sekarang ini sudah mulai ancang-ancang, istilahnya ancang-ancang itu apa ya? Persiapan. Nah, persiapan, akhirnya dia pada kabur ke luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2027 sebesar 58,23 triliun rupiah. Selain itu, Komisi 10 juga mendukung usulan tambahan anggaran untuk memperkuat berbagai program prioritas pendidikan nasional.
Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2027 sebesar Rp58,23 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung DPR RI pada Rabu 17 Juni 2026. Selain menyetujui pagu indikatif, Komisi 10 juga mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun agar berbagai program prioritas pendidikan dapat berjalan secara optimal. Dukungan tambahan anggaran tersebut untuk memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kesejahteraan guru, pendidikan profesi guru, program beasiswa, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga asesmen pendidikan. Komisi 10 menegaskan seluruh usulan anggaran dan program harus disesuaikan dengan prioritas nasional, serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program Kemendikdasmen pada tahun anggaran 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, penampilan perdana Reog Garuda Joyo Manggolo dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan. Dalam Festival Nasional Reog Ponorogo 2026, mereka meraih penghargaan 10 besar pelestari budaya pada ajang bergengsi yang memperebutkan Piala Presiden. Kabar membanggakan datang dari Reog Garuda Joyo Manggolo, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo. Pada penampilan perdananya di Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP 2026, mereka berhasil meraih penghargaan 10 besar pelestari budaya dalam ajang yang memperebutkan Piala Presiden. Dalam penampilannya, para siswa membawakan tari kolosal yang mengisahkan perjalanan Prabu Klono Sewandono saat hendak melamar putri dari Kerajaan Daha. Festival Nasional Reog Ponorogo 2026 merupakan bagian dari rangkaian Festival Grebek Suro Ponorogo tahun 2026. Pagelaran ini diikuti oleh 32 grup reog dari berbagai daerah dan digelar di alun-alun Kabupaten Ponorogo. Prestasi ini menjadi bukti bahwa melalui kegiatan seni dan budaya, para siswa tidak hanya mengembangkan bakat dan kreativitas, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa untuk generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus mematangkan implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Sebagai anak usaha Danantara, DSI diharapkan mampu memperkuat pengawasan ekspor sekaligus meningkatkan manfaat devisa bagi perekonomian nasional. DSI dinilai memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran tersebut. Hal ini dipaparkan oleh Guru Besar UGM, Anggito Abimanyu. Ia menyebut DSI didukung oleh kelembagaan yang kuat, jaringan bisnis yang luas, akses pembiayaan, infrastruktur pendukung, serta ketersediaan talenta profesional. Melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga, DSI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas ekspor nasional. Sistem ini juga diarahkan untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban terkait devisa hasil ekspor. Pemerintah berharap devisa hasil ekspor dapat kembali masuk ke dalam sistem keuangan nasional dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dalam negeri. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan diukur melalui sejumlah indikator, di antaranya penguatan kinerja perdagangan internasional, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar rupiah, serta membaiknya kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Cukup memadai ya, sebagai anak usaha Danantara, DSI diyakini memiliki kelembagaan, jaringan, keuangan, dan infrastruktur yang memadai, serta talenta-talenta tenaga profesional yang kompeten, sehingga harusnya mampu untuk meminimalisasi risiko penyimpangan dan mismanagement. Kalau saya lihat, diberlakukan masa transisi sampai dengan Desember 2026, dan eksportir tetap dapat menjalankan usahanya seperti biasa. 6 bulan tetap seperti biasa. Dalam 6 bulan ke depan, DSI mulai membangun integrasi data dan kewajiban reporting formula pembentukan harga yang wajar,
sistem dan tata kelola ekspor yang kredibel dan transparan. Hasilnya kapan? Hasilnya seharusnya mulai dirasakan tahun 2027. Saat ini pemerintah menetapkan masa transisi hingga Desember 2026 untuk memastikan seluruh proses berjalan baik dan tidak mengganggu aktivitas usaha. Implementasi dilakukan secara bertahap dengan harapan manfaat ekonomi yang lebih besar dapat mulai dirasakan pada tahun 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan progres pembangunan sekolah rakyat di Sragen, Jawa Tengah ini mencapai 87%. Menurutnya, pemirsa, pembangunan sekolah rakyat di Sragen termasuk yang tercepat dibanding dengan daerah lain. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan peninjauan langsung pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dodi memastikan percepatan pembangunan terus berjalan sesuai target dengan capaian progres fisik yang telah mencapai 87,12%. Berbeda dengan pola inspeksi pada umumnya, Menteri Dodi mengaku lebih memilih memeriksa area proyek yang masih memerlukan penyelesaian guna mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dan mencari solusi secara cepat. Menurutnya, progres pembangunan sekolah rakyat di Sragen termasuk yang tercepat dibandingkan sejumlah proyek serupa di berbagai daerah. Maka dari itu, untuk menjaga target penyelesaian proyek, Kementerian PU telah meminta penyedia jasa konstruksi menambah jumlah tenaga kerja hingga mencapai sekitar 1.000 sampai 1.100 orang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan infrastruktur di daerah terus didorong untuk memperkuat konektivitas dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan di Gunung Sitoli, Sumatera Utara, TNI Angkatan Darat bersama masyarakat telah merampungkan pembangunan jembatan beton Garuda yang kini menjadi akses penting bagi warga. Jembatan beton Garuda sepanjang 13 meter dengan lebar 5 meter yang membentang di atas Sungai Ndra di Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli, kini resmi rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan konektivitas di wilayah yang membutuhkan akses transportasi lebih baik. Dalam proses pembangunannya, TNI melibatkan personel dari Koramil 01 Gunung Sitoli Kodim 0213 Nias, Yon TP 905 Tuan Syah, Yon Zipur 1 Dira Dharma, serta masyarakat setempat secara gotong royong. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan, serta membuka akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat juga selaras dengan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur hingga ke daerah terpencil dan tertinggal. Pembangunan jembatan beton Garuda menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan di wilayah. Dengan rampungnya jembatan tersebut, warga desa Bawodesolo kini memiliki akses penghubung yang lebih kuat, aman, dan memadai untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, progres pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera beberapa waktu lalu ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dan pemerintah menyebut berbagai fasilitas umum dan aktivitas masyarakat kini sudah kembali berjalan secara bertahap. Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan proses pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera saat ini berjalan relatif baik. Menurut Tito, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat terdampak lumpur kini sudah kembali berjalan normal, meski masih ada beberapa kantor desa yang memerlukan perbaikan. Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit di 3 daerah terdampak kini telah beroperasi 100%. Sementara di bidang pendidikan, Tito mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar juga telah kembali berjalan, dengan pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sekolah yang terdampak bencana. Intinya kami menyampaikan bahwa progres untuk pemulihan pasca bencana Sumatera relatif baik. Ini dilihat dengan indikator-indikator di bidang pemerintahan, misalnya Kabupaten Aceh Tamiang yang tadinya sama sekali awalnya tidak ada operasional karena semua terdampak lumpur, sekarang sudah kembali normal. Alhamdulillah. Tinggal beberapa desa.
kantor desa yang harus diperbaiki, terutama yang rusak berat. Kemudian juga dari segi kesehatan, misalnya semua udah operasional, rumah sakit, ya 100% di 3 daerah, puskesmas, tinggal beberapa puskesmas membantu. Kami mengapresiasi Menteri Kesehatan bekerja sangat cepat. Kemudian juga di bidang pembelajaran, sudah pembelajaran 100%. Pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terus berjalan sesuai target agar aktivitas masyarakat dapat pulih sepenuhnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, layanan listrik di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera berangsur pulih. Dan tak hanya itu saja pemirsa, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga yang terdampak. Pemulihan sarana dasar menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penanganan pasca bencana di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera. Salah satunya melalui pemulihan jaringan listrik dan akses internet agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian menyampaikan, sebagian besar wilayah terdampak saat ini sudah kembali tersambung listrik. Adapun untuk membantu kebutuhan warga yang belum menerima aliran listrik, pemerintah telah menyiapkan genset dan layanan internet Starlink di wilayah tersebut. Sarana lainnya listrik, rata-rata sudah tersambung semua, hanya lebih kurang 5 desa di Aceh Tengah. Kemudian ada 2 desa di daerah Tapanuli Selatan kalau saya tidak salah, yang memang karena jalannya terputus, jembatan terputus, sambungan juga terputus, tapi diberikan genset dan Starlink untuk internet. Terkait hunian sementara atau huntara, hingga saat ini pembangunan telah mencapai 47%. Tito menyebut sebagian besar wilayah terdampak di Sumatera Barat sudah tidak lagi menggunakan tenda pengungsian. Sementara di Sumatera Utara, kondisi pengungsian yang sempat muncul kembali akibat banjir di Tapanuli Tengah kini disebut sudah tertangani. Termasuk juga huntara, 70% sudah dibangun. Kemarin saya pengecekan terakhir, rapat langsung hari Selasa yang lalu, satu-satu saya tanya Bupati di Aceh apakah masih ada di tenda. Kalau Sumatera Barat nggak ada lagi, udah lama. Sudah sampai 2 bulan lalu. Sumatera Utara juga tadinya sudah selesai tapi banjir lagi di Kecamatan Tuka di Tapteng, sehingga ada lagi tenda tapi sekarang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, dari Wakil Ketua Umum PKB Zalilul Fawait meminta Partai PDI Perjuangan untuk tidak abu-abu dalam menentukan sikap arah politiknya. Hal itu disampaikannya sebagai bentuk respon setelah salah satu kader PDI Perjuangan, Andi Wijayanto, hadir di tengah demonstrasi di kawasan Bundaran HI pada beberapa waktu lalu. Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti terkait kehadiran salah satu kader PDI Perjuangan, Andi Wijayanto, di tengah demonstrasi pada beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB, Jazizul Fawait, meminta kepada PDI Perjuangan untuk tegas dalam menentukan sikap secara konkret di pemerintahan saat ini. Menurutnya, ketegasan posisi politik dari seluruh partai sangat krusial, mengingat berbagai program kerja strategis pemerintah sudah ditetapkan dan kini tengah berjalan di lapangan. Oleh karena itu, Jazizul menilai seluruh elemen bangsa termasuk partai politik membutuhkan persatuan serta soliditas yang kuat agar realisasi program jaminan kesejahteraan rakyat dapat mencapai target yang ditentukan. Saya harap ngambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi jangan abu-abu, karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata dengan baik. Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu untuk PDIP. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga nggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir itu. Artinya meminta PDIP untuk tegas sebagai oposisi. Iya, jangan abu-abu sikapnya.
selama ini kan kita ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu itu tidak baik untuk menjalankan program gitu. Jadi posisinya supaya gentle saja. Gitu. Kan sebelumnya PDIP juga bilang kalau sebagai partai penyeimbang. Nah ini masih belum jelas kalau menurut Gus terkait sikap PDIP. Belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu di sana dan di sini belum tegas posisinya. Penyeimbang kayak apa itu nggak apa. Jadi kejadian yang ada menurut saya lebih memastikan posisinya saja supaya kita bisa bergerak secara baik. Gus, tapi kemarin PDIP bilang hadirnya Andi ini bukan merepresentasikan partainya. Itu gimana? Ya tentu itu kita tidak ikut pada urusan rumah tangga PDIP ya. Tetap apapun posisi kerjasama tentu ada. Namun sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B. Jadi kira-kira seperti itu. Cukup ya? Makasih ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menerapkan teknologi hemat air dan pengaturan pola tanam untuk menghadapi musim kemarau. Langkah ini dilakukan guna menjaga produksi pangan tetap stabil. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi, menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga produksi pangan nasional selama musim kemarau 2026. Langkah yang didorong meliputi penerapan teknologi hemat air, penggunaan varietas tanaman berumur pendek, percepatan tanam setelah panen, serta pengaturan pola tanam yang lebih efisien guna meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut Suwandi, pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman dengan memangkas jeda antara panen dan tanam kembali menjadi maksimal 14 hari. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan frekuensi tanam dari 1 menjadi 2 kali atau dari 2 menjadi 3 kali dalam setahun. Petani juga didorong menerapkan pola tumpang sari untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan meningkatkan pendapatan. Setahun bisa yang selama ini 2 kali malah harus bisa 3 kali. Yang sekali harus tanam 2 kali. Jadi intensitas tanam dalam setahun, lahan sama, tapi nanamnya beberapa kali. Di saat musim kemarau kering begini, pencahayaan fotosintesis matahari itu cukup. Sehingga apa? Produktivitasnya tinggi, gabai mentes, harganya bagus. Jadi kesempatan yang baik untuk memproduksi dan meningkatkan produksi di saat tantangan-tantangan di berbagai informasi yang ada, kesempatan menjadi peluang yang baik untuk memproduksi karena proses fotosintesis bagus, produktivitas akan mentes dan kondisi harga bagus. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah memperkuat sistem irigasi perpompaan dengan menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar 1 juta hektar lahan pertanian. Selain itu, petani akan mendapat perlindungan melalui program asuransi usaha tani padi, bantuan benih gratis, sarana produksi, serta dukungan alat dan mesin pertanian. Kekuatan utama di mana ditanyakan kalau antisipasi dan adaptasi ini, kekuatannya di sistem perpompaan, kemudian sistem irigasi, air-air untuk diambil baik dari dalam tanah maupun dari air-air embung, waduk, dan sungai-sungai yang ada. Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat terus diperkuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Senkom Mitra Polisi perkuat Kamtibmas di tingkat bawah. Informasinya usai jeda berikut ini.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Senkom Mitra Polri memperkuat barisan di tingkat angka rumput guna meredam potensi konflik dan mencegah terjadinya kerusuhan di tengah masyarakat. Tentunya langkah strategis ini ditugaskan dalam rapat pimpinan nasional yang digelar di Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Organisasi Senkom Mitra Polri kembali menggelar rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh pengurus dari 38 provinsi secara langsung, serta diikuti lebih dari 400 pengurus, kabupaten dan kota secara daring hingga tingkat kecamatan. Konsolidasi skala nasional ini dilakukan untuk menjaga soliditas dan persatuan intern organisasi, agar tidak terkotak-kotak maupun terfragmentasi. Memasuki usia 22 tahun, Senkom kembali memperkuat komitmennya sebagai mitra strategis Kepolisian Republik Indonesia, Basarnas, BNPB, dan Kementerian Pertahanan. Di tingkat masyarakat atau level Babin Kamtipmas, peran Senkom sangat krusial dalam menjaga situasi kondusif, terutama pada saat pengamanan Hari Raya Keagamaan hingga aksi cepat tanggap penanganan bencana alam. Terkait dinamika situasi Kamtipmas dan maraknya aksi demonstrasi, Senkom Mitra Polri menegaskan bahwa penegakan hukum adalah tanggung jawab penuh pihak kepolisian. Namun, Senkom mengambil peran vital di tengah masyarakat untuk meredam potensi konflik dan mencegah segala bentuk kerusuhan. Senkom aktif membantu pemerintah dalam menyosialisasikan program kerja agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Itu kalau saya lihat bukan ada lagi dan memang harus, karena selama ini memang kita sudah bekerja sama dengan memanfaatkan angkutan Senkom yang mudah-mudahan, terutama biasanya itu dilaksanakan menjelang hari-hari besar, pengamanan seperti Hari Raya Idul Tahun Baru itu sangat membantu sekali, dan biasanya yang dikirimkan adalah anak-anak muda, karena biasanya mereka kita gunakan bersama-sama melakukan pengamanan di 24 jam tanpa berhenti selama itu. Jadi gini, Senkom ini sudah ada berdiri sejak tahun 22 tahun yang lalu. Nah, Senkom sendiri adalah mitra daripada Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Basarnas, kemudian BNPB, dan juga Kementerian Pertahanan. Nah, posisi Senkom sendiri di Polri sebenarnya apa? Adalah seperti membantu keamanan masyarakat mulai dari tingkat Babin Kamtipmas. Jadi mulai yang paling bawah sendiri. Kemudian sesuai dengan jenjangnya sampai di pimpinan pusat Kepolisian Republik Indonesia. Jadi letaknya sebelum yang paling krusial, yang paling membantu adalah yang ketika ada di paling bawah sendiri. Jadi ketika ada Hari Raya, seperti disampaikan Pak Kakor tadi, Hari Raya keagamaan, kegiatan-kegiatan kebencanaan, nah itu hadir. Pasti ada di sini. Dengan adanya Rapimnas ini, Senkom Mitra Polri diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam membantu tugas kepolisian, menjadi garda terdepan dalam jalur komunikasi masyarakat demi terciptanya situasi nasional yang aman, damai, dan kondusif. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Sinpo TV melaporkan. Basarnas memberikan edukasi kebencanaan dan simulasi gempa bumi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jakarta Timur. Kegiatan ini juga difokuskan pada pengenalan tugas Basarnas, teknik evakuasi mandiri, dan cara berlindung yang aman saat terjadi gempa. Basarnas menggelar program edukasi keselamatan Sargos to School di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Cijantung, Jakarta Timur. Kegiatan edukatif ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan dasar kebencanaan serta keterampilan penyelamatan diri sejak dini. Acara ini diikuti secara aktif mulai dari jajaran guru serta para siswa-siswi. Dalam kegiatan ini, tim memberikan materi pengenalan Basarnas serta teori pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, khususnya penanganan luka dan pendarahan akibat situasi darurat kebencanaan. Edukasi difokuskan pada pengenalan tugas Basarnas, cara mengantisipasi situasi jika terjadi gempa, serta teknik berlindung yang aman. Tak hanya itu, seluruh guru dan siswa terlibat langsung dalam simulasi tanggap darurat gempa bumi di dalam ruangan. Begitu sirine peringatan berbunyi, para siswa dengan sigap mempraktikkan cara melindungi kepala menggunakan kedua tangan dan langsung bersembunyi di bawah kolong meja kelas, sementara para guru memastikan situasi tetap kondusif. Melalui simulasi mandiri ini, para siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Cijantung diharapkan dapat memahami prosedur penyelamatan diri
yang cepat dan tepat, sekaligus membentuk ekosistem sekolah yang tanggap serta tangguh bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengajak perwakilan mahasiswa ke ND Gorontalo dan Papua untuk mengawal perbaikan tata kelola MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah juga ingin memastikan pengelolaan program berjalan dengan transparan, akuntabel, tepat sasaran. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke ND Gorontalo dan wilayah Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih pada Kamis 18 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan konstruktif dari mahasiswa terkait dengan implementasi program prioritas pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pemantauan di lapangan, pemerintah ingin memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel dan tepat sasaran, sebagaimana dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang juga telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah. Menurut Wapres, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf memimpin rapat koordinasi pimpinan Kementerian Haji dan Umroh pada 15 Juni 2026. Rapat juga dilaksanakan untuk pastikan setiap evaluasi penyelenggaraan haji ini dilakukan secara menyeluruh dan juga berorientasi pada perbaikan yang nyata. Senin 15 Juni 2026, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memimpin rapat koordinasi pimpinan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Rapat tersebut diselenggarakan untuk pastikan setiap evaluasi penyelenggaraan haji dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada perbaikan nyata. Penguatan regulasi persiapan petugas haji yang profesional serta peningkatan layanan kesehatan jadi perhatian utama dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin baik bagi jemaah Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 17 Juni 2026. Tentunya dalam pertemuan tersebut ini membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 dinilai berjalan baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Irfan menuturkan sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui tim pengawas haji berjalan sangat konstruktif. Kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat, sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga. Dan alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini. Banyak transformasi. Itu pertama tentu percepatan penerbitan visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jamaah yang terpisah dari keluarganya, jamaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah meningkatkan layanan kita walaupun tahun ini masih paket D, tapi sebenarnya
itu lebih dari D. Itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya. Menurutnya meski baru mulai bekerja pada September 2025, tahapan penyelenggaraan haji dari pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025. Kementerian Haji dan Umroh berhasil mengejar berbagai persiapan yang sempat tertinggal. Irfan menjelaskan sejumlah kemajuan yang berhasil dicapai pada penyelenggaraan haji tahun 2026 berkat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multi-years dengan para penyedia layanan. Irfan menyebut langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh kembali mengingatkan jemaah haji Indonesia agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper bagasi pesawat. Meski sosialisasi juga telah berulang kali dilakukan, petugas masih menemukan pelanggaran saat proses pemeriksaan barang bawaan jemaah di Madinah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan penerbangan, Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, melakukan inspeksi mendadak ke gudang logistik penyimpanan barang sitaan milik jemaah haji. Dalam sidak tersebut, petugas penyelenggara ibadah haji Dakar Bandara meninjau langsung tumpukan botol air zam-zam yang disita petugas setelah terdeteksi berada di dalam koper bagasi jemaah. Kami sudah menghimbau kepada seluruh jamaah haji sedang di tanah air, bahkan di Mekah Madinah, supaya mereka jangan mencoba-coba membawa botol air zam-zam dan dimasukkan ke dalam koper besar atau kabin pesawat. Karena ini bertentangan dengan regulasi penerbangan. Karena dampaknya jika seandainya bocor, air ini terjadi konslet, maka itu akan mengancam keselamatan jiwa dan akan mengganggu keselamatan penerbangan. Kalau seandainya jamaah tetap melanggar, ini akan menjadi gunung botol air zam-zam yang tidak boleh dibawa di dalam penerbangan. Di samping itu juga, kami juga menemukan ada jamaah yang membawa power bank di dalam koper besar. Ini tidak diperkenankan. Setiap koper jemaah wajib melewati pemeriksaan X-ray di gudang logistik sebelum dikirim ke bandara. Sistem deteksi yang digunakan mampu mengidentifikasi air zam-zam meski disembunyikan dengan berbagai cara, termasuk dibungkus aluminium foil maupun lapisan pelindung lainnya. Apabila terdeteksi, koper akan dibongkar dan air zam-zam langsung dikeluarkan dari dalam bagasi. Proses pembongkaran disaksikan petugas untuk memastikan hanya barang yang dilarang yang disita. Setelah diperiksa di gudang logistik, koper jemaah masih harus menjalani pemeriksaan ulang di bandara. Dengan tingkat sensitivitas, alat yang juga sama, peluang barang terlarang lolos dari pengawasan sangat kecil. Semua jamaah haji yang mencoba-coba membawa air zam-zam pasti ketahuan. Karena di gudang ini, semua koper itu ada proses pemeriksaan melalui X-ray dan akan kebaca. Jika koper itu ada barang-barang terlarang, akan terdeteksi, ada gambar warna hijau atau biru, itu menandakan ada barang-barang yang terlarang yang ternyata sebagian besar dibuka adalah isinya air zam-zam. Selain air zam-zam, petugas juga menyita sejumlah barang berbahaya lain yang dilarang masuk ke bagasi pesawat, diantaranya powerbank, pisau, gunting, dan korek api. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh jemaah selama perjalanan pulang ke Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Dan pemirsa, ada yang viral dan selalu menjadi rujukan wisata jemaah haji atau umroh di Mekah, Arab Saudi. Tentunya di lokasi ini sangat luar biasa dengan pemandangan yang sangat memukau, terlebih menjelang senja ataupun maghrib. Dan berikut liputan wakil pemimpin redaksi Simpo TV dari Jabal Kandamah, Mekah, Arab Saudi. Usai hiruk-pikuk rangkaian ibadah haji dan bahkan sudah mulai berdatangan, jemaah umroh di Tanah Suci selalu ada ruang untuk berhenti sejenak, menikmati keindahan yang tak selalu tertulis dalam buku manasik. Jabal Kandamah, sebuah bukit di kawasan sekitar Masjidil Haram ini menjadi salah satu titik yang menyajikan pemandangan Mekah dari ketinggian. Dari titik inilah jemaah menyaksikan satu momen yang sederhana namun membekas. Berdiri di ketinggian antara 370 hingga 610 meter di atas permukaan laut, puncaknya menyuguhkan pemandangan 360 derajat yang menampilkan kemegahan Menara Jam dan Masjidil Haram. Matahari perlahan tenggelam di balik kota suci Mekah dengan latar megah Masjidil Haram dan juga Menara Jam yang menjulang. Bagi banyak jemaah, ini bukan sekedar menikmati pemandangan, melainkan menyempurnakan rasa syukur
setelah menjalani serangkaian ibadah yang menguras tenaga dan juga kehusyuan. Seperti yang dirasakan 2 jemaah haji asal Jember, Jawa Timur ini, mereka menyempatkan datang ke titik ini untuk menikmati wajah Mekah dari sudut yang berbeda. Menampilkan pemandangan seluruh kota Mekah, dan juga salah satu ikoniknya itu ialah Tower Zamzam dan pelataran Masjidil Haram ini. Itu menjadi salah satu daya tarik yang paling menonjol di sini, dan juga momen sunset ini, matahari terbenam ini juga menjadikan tempat ini menjadi tempat yang cocok untuk mengambil foto. View-nya luar biasa, bagus sekali sunset di Jabal Khandamah ini dengan view Tower Zamzam dan pelataran Masjidil Haram. Secara bahasa Jabal berarti gunung atau bukit, sedangkan Handama dimaknai sebagai tanah atau permukaan yang juga berwarna gelap atau kehitaman. Konon ini merujuk pada karakter perbukitan batu di kawasan ini. Berada di kawasan timur Masjidil Haram, bukit yang juga membentang dari kawasan Al-Misfalah hingga daerah Jarul. Ini merupakan saksi bisu peristiwa penting dalam Islam termasuk saat menaklukkan kota Mekah. Jabal Khandamah adalah salah satu tempat yang setiap sore dari ba'da asar hingga menjelang maghrib lalu dipenuhi oleh seluruh jamaah, baik jamaah dari Indonesia maupun jamaah dari berbagai negara. Tidak hanya sekedar menikmati matahari terbenam, di tempat ini juga sering dijadikan objek untuk foto-foto karena banyak sekali pemandangan yang menarik dan orang yang datang ke sini akan mengabadikan momen, mengabadikan peristiwa ketika mereka bisa berada di atas Masjidil Haram, atau terlihat di belakang saya ini adalah salah satu ikon dari Masjidil Haram, yaitu tower jam raksasa yang ada di Masjidil Haram. Dan setiap harinya di tempat ini selalu dipenuhi beberapa pengunjung atau beberapa jamaah yang selalu berkumpul, baik itu jamaah yang dari KBHU maupun jamaah mandiri, bahkan jamaah-jamaah yang kemarin sudah selesai berhaji berkumpul di tempat ini. Nah, yang unik juga di sini adalah ada beberapa warga negara Indonesia yang telah bermukim lama di sini memanfaatkan momen ini untuk berjualan minuman ala kadarnya, yaitu es teh manis. Dan ini menjadi salah satu potensi bagi para mukimin yang ada di sini untuk mereka menjajakan minuman es teh manisnya untuk para jamaah haji yang sedang menikmati terbenamnya matahari di Jabal Khandamah ini. Di tengah keindahan senja itu ada cerita lain yang turut hadir. 2 remaja mukimin memanfaatkan ramainya pengunjung di Jabal Khandamah untuk berjualan es teh manis. Bagi mereka, senja bukan hanya tentang menikmati pemandangan, tapi juga tentang mencari rezeki. Iya, mukimin. Udah mau 3 tahun. Kalau saya baru di sini, baru 2 tahun. Terus mahasiswa atau? Enggak, emang kerja. Kita bisa melihat suasana kota Mekah, kota suci Mekah di sore hari, apalagi sekarang sudah makin viral, sudah dibuka lagi karena kemarin bulan puasa sempat tutup. Alhamdulillah sekarang buka lagi, udah mulai banyak juga jemaah umroh yang datang, ya kan. Ini membuat Jabal ini atau gunung ini menjadi semakin ramai karena bagus, bisa sambil minum es teh juga. Alhamdulillah belum ada yang jual juga. Saya coba, kasihan jamaah kan belum ada yang jual gitu. Saya coba itu tawarin minuman sehari laku 60. Alhamdulillah sekarang udah laris. Jabal Khandamah, bukit berbatu yang menjadi saksi Makkah dari ketinggian, mengajarkan satu hal sederhana, bahwa dalam perjalanan spiritual kadang kita perlu berhenti sejenak untuk menyadari betapa indahnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat ini senja menjadi lebih dari sekedar pergantian waktu, tapi juga cerita dan rezeki. Dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, penghentian Iran menegaskan penghentian konflik di Lebanon menjadi bagian penting dalam kesepakatan yang juga dicapai dengan Amerika Serikat. Dan Teheran menyatakan kesepakatan tersebut juga mencakup penghormatan terhadap kedaulatan dan juga keutuhan wilayah Lebanon. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqei, menyatakan memorandum kesepakatan dengan Amerika Serikat secara tegas menyebut Lebanon sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di kawasan. Menurutnya, penghentian perang di Lebanon dan penghormatan terhadap kedaulatan negara tersebut merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan. Iran juga mendesak Amerika Serikat untuk memastikan Israel mematuhi seluruh komitmen yang berkaitan dengan Lebanon. Baqei menegaskan apabila komitmen tersebut tidak dijalankan, maka Iran akan memberikan respon yang setimpal. Dalam kesempatan yang sama, Iran memastikan tidak akan memungut tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, namun hanya akan mengenakan biaya atas layanan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan layanan lain yang diberikan di kawasan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran mengkonfirmasi telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik, meski rincian resminya belum dipublikasikan. Kesepakatan tersebut dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, arus kepulangan warga yang sempat mengungsi mulai terlihat di Lebanon Selatan menyusul pengumuman kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Meski suasana dipenuhi harapan dan akan berakhirnya konflik, otoritas Lebanon tetap menghimbau masyarakat agar berhati-hati saat kembali ke daerah perbatasan. Rekaman video menunjukkan mobil pribadi, bus, truk kecil yang mengangkut barang-barang melintas jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dengan distrik Tire di Lebanon Selatan. Para warga yang kembali ke rumah terlihat penuh haru dan optimistis, sementara bendera Hezbollah dan gerakan amal terpasang di sepanjang sejumlah ruas jalan yang mereka lalui. Sejumlah warga menyatakan berharap konflik yang terjadi menjadi yang terakhir dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman. Meski demikian, Komando Angkatan Bersenjata Lebanon menghimbau warga agar mematuhi arahan petugas karena risiko serangan serta bahaya sisi amunisi yang belum meledak masih mengancam di sejumlah wilayah. Jembatan Al-Qasimiyah sebelumnya hancur akibat 2 serangan udara Israel pada April lalu dan menjadi jalur penting yang menghubungkan distrik Tire dengan kota Sidon. Di tengah harapan gencatan senjata, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan pasukannya tidak akan menarik diri dari wilayah yang dikuasai di Lebanon dan akan merespon setiap ancaman di masa mendatang. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni dengan sejumlah laporan menyebutkan kemungkinan gencatan senjata selama 60 hari serta dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut positif rencana penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut dia, pemirsa, pembukaan kembali Selat Hormuz dan meredanya ketegangan global dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi Meksiko. Dalam konferensi pers di Mexico City pada Senin 15 Juni 2026, Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa setiap langkah yang mendorong perdamaian di dunia merupakan kabar baik. Sheinbaum menyoroti penurunan harga minyak dunia yang menurutnya saat ini berada di kisaran $80 per barel setelah sempat menembus lebih dari $100. Qué bueno, esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos. Y el petróleo está hoy a 80 pesos más o menos. Llegó a estar a más de 100. $80, perdón. $80 el barril. Llegó a estar a más de 100. Entonces, ayuda porque en este momento estamos incentivando el precio, o más bien apoyando, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel al no cobrar el IEPS o una parte del IEPS. Entonces, pues va a ayudar a que se restablezca los ingresos federales y
es una buena noticia para el mundo. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan kesepakatan tersebut telah selesai dan menyebut pembukaan Selat Hormuz serta pencabutan blokade laut Amerika akan dilakukan secara segera. Rencananya, penandatanganan kesepakatan akan dilaksanakan di Jenewa pada 19 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini menjadi perhatian dalam KTT G7 di Prancis. Muncul spekulasi mengenai interaksi keduanya saat para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas berbagai isu global, termasuk konflik di Ukraina. Momen kedatangan para pemimpin negara dalam KTT G7 di Evian-les-Bains, Prancis menarik perhatian publik. Rekaman video menunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyapa sejumlah pemimpin yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam video yang beredar, Trump terlihat membelakangi Volodymyr Zelensky saat proses penyambutan para pemimpin berlangsung. Momen itu memicu berbagai spekulasi di media dan media sosial menjelang pembahasan mengenai situasi Ukraina dalam forum tersebut. Sebelumnya, interaksi keduanya menjadi sorotan global akibat perbedaan pandangan terkait penyelesaian perang dengan Rusia. Pada kesempatan yang sama, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerahkan sebuah jersey bertuliskan Trump 47 kepada Presiden Amerika Serikat. Trump menerima hadiah tersebut dan terlihat melipat serta membentuknya menyerupai bola sebelum melanjutkan interaksinya dengan para pemimpin lain. KTT G7 ke-52 berlangsung pada 15 hingga 17 Juni di Evian-les-Bains dan dihadiri para pemimpin negara-negara ekonomi maju dunia. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron ini membahas berbagai isu strategis termasuk keamanan global, ekonomi, dan perkembangan konflik di Ukraina. Interaksi para pemimpin dalam KTT G7 kembali menjadi sorotan publik. Selain agenda resmi, berbagai momen di luar ruang pertemuan turut menarik perhatian media internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen penyambutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT G7 menjadi perhatian setelah ia terlihat bersalaman cukup lama dengan ibu negara Prancis Brigitte Macron. Momen tersebut pemirsa terjadi saat Trump tiba dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta istrinya di Evian-les-Bains. Rekaman video menunjukkan Donald Trump berjalan menuju pasangan Macron untuk memberikan salam pembuka. Setelah menyalami Presiden Emmanuel Macron, Trump terlihat mempertahankan salaman dengan Brigitte Macron lebih lama dibandingkan protokol penyambutan pada umumnya. Momen tersebut menjadi sorotan dan menarik perhatian para hadirin serta media yang meliput pembukaan KTT G7. Pertemuan ini juga terjadi beberapa bulan setelah Donald Trump melontarkan guyonan mengenai video viral yang menampilkan Brigitte Macron seolah mendorong atau memukul wajah Emmanuel Macron saat kunjungan ke Vietnam. Menanggapi hal tersebut, Emmanuel Macron menilai pernyataan Trump tidak elegan dan tidak mencerminkan standar yang pantas. KTT G7 tahun ini mempertemukan para anggota pimpinan negara anggota untuk membahas berbagai isu global, termasuk ekonomi, keamanan, dan perubahan iklim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para pemimpin negara anggota kelompok 7 ataupun G7 mengawali rangkaian KTT tahunan dengan mengikuti sesi foto bersama di Evian-les-Bains, Prancis. Dan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama istrinya Brigitte Macron menyambut langsung kedatangan para pemimpin negara peserta. Rekaman video menunjukkan Emmanuel Macron dan Brigitte Macron menyalami satu persatu para pemimpin yang tiba sebelum mengikuti sesi foto bersama. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, serta Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen. Sesi foto bersama menjadi salah satu tradisi yang menandai dimulainya rangkaian pertemuan para pemimpin G7. KTT G7 tahun ini berlangsung pada 15 hingga 17 Juni dan mempertemukan 7 negara anggota, yaitu Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada.
Selain negara anggota, Prancis juga mengundang sejumlah negara mitra seperti Brazil, Mesir, India, Kenya, dan Republik Korea untuk berpartisipasi dalam sejumlah agenda pembahasan. KTT ini diharapkan menjadi ajang penguatan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah danau berbentuk hati dengan air berwarna merah menyala di Provinsi Guizhou, China Barat Daya, menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Danau yang dijuluki jantung bumi itu kini menjadi salah satu destinasi ekowisata yang sedang populer di kawasan tersebut. Terletak di tengah pegunungan hijau Provinsi Guizhou, danau ini menampilkan pemandangan yang tidak biasa dengan bentuk menyerupai jantung dan warna air merah kehitaman yang kontras dengan hutan di sekitarnya. Rekaman video memperlihatkan pantulan danau yang tenang di bawah langit pegunungan, sementara para wisatawan berdiri di tepi danau untuk berfoto dan menikmati keindahan alam. Sejumlah pengunjung menyebut warna merah danau menjadi daya tarik utama yang membedakannya dari danau-danau terkenal lain di China. Menurut para ahli, warna merah menyala pada air danau berasal dari tingginya kandungan senyawa besi dan endapan mineral di dalam air, serta tanah di sekitarnya. Proses erosi alam yang berlangsung selama ribuan tahun juga membentuk lereng-lereng di sekitar danau menjadi pola melingkar yang menyerupai denyut jantung. Para wisatawan menilai pemandangan terbaik danau ini justru terlihat dari udara. Mereka menyarankan pengunjung menggunakan drone agar dapat melihat dengan jelas bentuk hati yang terbentuk secara alami. Dari permukaan tanah, pengunjung tetap dapat menikmati refleksi hutan dan air berwarna merah yang membentuk suasana eksotis dan tenang. Musim terbaik untuk mengunjungi danau ini adalah awal musim semi dan musim panas, saat volume air sedang tinggi dan vegetasi di sekitarnya tampil paling hijau dan segar. Keunikan bentuk dan warna danau ini menjadikannya salah satu ikon wisata alam baru yang diharapkan mampu mendorong pengembangan ekowisata berkelanjutan di Provinsi Guizhou. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan hektar ladang bunga matahari di Desa Xiangzuang, Provinsi Hebei, China tampil memukau saat memasuki masa mekar penuh pada musim panas. Pemandangan hamparan bunga berwarna emas ini menjadi daya tarik agrowisata yang mendatangkan ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Rekaman video menunjukkan hamparan luas bunga matahari yang bergoyang diterpa angin, serta dipadati wisatawan yang berjalan menyusuri ladang dan mengabadikan momen dengan berfoto. Banyak pengunjung mengaku terkesan melihat luasnya ladang bunga matahari yang membentang hingga sejauh mata memandang. Selain menyajikan pemandangan yang indah, kawasan ini juga menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga kota yang ingin menikmati suasana pedesaan selama musim panas. Ramainya kunjungan wisatawan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Petani, pedagang makanan, dan pelaku usaha kecil turut merasakan peningkatan pendapatan berkat bertambahnya jumlah pengunjung selama musim mekarnya bunga matahari. Kombinasi antara pertanian dan pariwisata ini menjadikan ladang bunga matahari di Hebei bukan hanya sebagai hasil panen, tetapi juga penggerak ekonomi lokal yang menarik minat wisatawan setiap tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan Hotel Sultan Jakarta yang sudah berlangsung selama kurun waktu 50 tahun. Proses pengosongan ini juga berlangsung bentrok antara aparat gabungan dan massa penolak di kawasan Blok 15 Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan progres pengosongan Hotel Sultan ini berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Proses pengosongan Hotel Sultan Jakarta ini berlangsung bentrok antara aparat gabungan dan massa penolak sejak Kamis pagi di Blok 15 kawasan Hotel Sultan Jakarta. Secara historik, objek eksekusi ini berada di kawasan Gelora Bung Karno, serta bagian dari hak pengelolaan nomor 1 /Gelora. Adapun tanah di atas ex-Hotel Sultan Jakarta ini telah dibebaskan dan diganti rugi pemerintah periode 1959 hingga 1962. Juri menyebutkan pemerintah akan memperhatikan nasib dari para karyawan ex-Hotel Sultan Jakarta usai pengambilan alihan aset tersebut oleh negara. Nanti
prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya. Kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Chandra Muhammad Hamzah menjelaskan, penantian ini telah berlangsung selama 20 tahun setelah adanya perpanjangan hak guna bangunan tanpa pemegang rekomendasi hak pengelolaan. Dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Ini salah satu contoh bukti pembebasan tanah tahun 58 dan sampai dengan 62. Ya. Nah, kemudian PT Indobilco dikasih izin untuk menggunakan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari pemerintah negara Republik Indonesia kepada Indobilco. Tidak ada sama sekali, hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun. Nanti detailnya kita bisa bicara secara lebih khusus begitu ya. Nah, kemudian diperpanjang 20 tahun, yang itu menimbulkan masalah hukum sendiri. Di 2023 HGB-nya sudah berakhir dan kemudian PPK GBK dan Kementerian Sekretaris Negara mengupayakan pengembalian tanah ini. Dan hari ini sudah kita terlaksana, sudah kita jalankan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Sudiro memimpin rapat untuk mendengar masukan dari akademisi soal RUU perampasan aset terkait tindak pidana. RUU perampasan aset diharapkan dapat menjadi kepentingan bangsa hingga kepada masyarakat Indonesia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menerima masukan terhadap rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 8 Juni 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Sudiro. Dalam RDPU tersebut, Komisi 3 menghadirkan 2 akademisi hukum pidana sebagai narasumber, yakni akademisi hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Luki Raspati, dan akademisi hukum pidana dari Universitas Erlangga Surabaya, Tutik Rahayuningsi. Dede berharap bahwa kehadiran para akademisi bisa memberikan pandangan, masukan, serta kajian akademik soal substansi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana yang tengah dibahas Komisi 3 DPR RI. Ia ingin pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat menjadi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Langsung saja Ibu, kita kasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan-masukan buat pengayaan kita semuanya. Latar belakangnya adalah untuk kepentingan bangsa, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai justru masyarakat yang ada sekarang ini sudah mulai ancang-ancang, istilahnya ancang-ancang itu apa ya? Persiapan. Nah, persiapan, akhirnya dia pada kabur ke luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Saya Pesi Rahmadi. Dan saya Seli Siregar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.